Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait penggunaan data PS pada salah satu UMKM yang kami teliti. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Mat Masudani Mufi dengan NIM 24 10 53 20 20. Saudara Fikri Mansyah dengan NIM 2410 53 20 32. Saya Fajri Aulia Rahman dengan NIM 2410531048. Saya Fajri Diva Permana dengan NIM 24 10 53 30 56. Baik, UMKM yang kami teliti yaitu Toko Ujung Jalan, yang mana Toko Ujung Jalan adalah toko kelontong yang berlokasi di sekitar area kos-kosan. Toko ini dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para penghuni kos, seperti makanan ringan, minuman, kebutuhan pokok, dan produk rumah tangga lainnya. Dengan harga yang terjangkau dan lokasi yang strategis, Toko Usaha Jaya memudahkan anak kos untuk berbelanja tanpa harus pergi jauh. Toko ini buka setiap hari, menawarkan kenyamanan belanja dengan pelayanan yang cepat dan ramah. Untuk latar belakang akan dilanjutkan oleh Raffi Firmansyah. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada latar belakang mengapa sistem database diperlukan. Yang pertama untuk manajemen sistem. Tanpa sistem database, stok barang seringkali tercatat secara manual yang rentan terhadap kesalahan atau keterlambatan dalam pembaruan data. Yang kedua, pengelolaan transaksi. Toko usaha Toko Junjalam melayani banyak transaksi setiap hari yang sulit dikelola dengan cara manual, berpotensi menyebabkan kehilangan atau duplikasi data. Yang ketiga, pengelolaan pengeluaran. Biaya rutin seperti sewa, listrik, dan pembelian barang memerlukan pencatatan yang terorganisir agar tetap dalam kendali. Kemudian, ada masalah yang dihadapi tanpa database. Yang pertama, kesalahan pencatatan. Transaksi dan stok yang tidak tercatat dengan baik menyebabkan kekeliruan dalam perhitungan. Yang kedua, ketidaktepatan stok. Terkadang stok barang yang tercatat tidak sesuai dengan yang ada di rak, menyebabkan ketidaksesuaian dengan permintaan pelanggan. Yang ketiga, lambatnya proses pengelolaan. Proses manual membuat pengelolaan menjadi terlambat, terutama dalam hal pembaruan informasi dan pelaporan. Kemudian ada tujuan. Tujuan dibuatnya database yang pertama yaitu mempermudah manajemen stok. Dengan sistem database, informasi stok barang lebih terorganisir dan mudah diperbarui, sehingga meminimalkan kesalahan dalam mencatat atau memeriksa produk. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Proses pencatatan transaksi, stok, dan pengeluaran menjadi lebih cepat dan terstruktur, mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan dibandingkan pencatatan manual. Yang ketiga, memantau pengeluaran dan pemasukan. Database memungkinkan pemilik toko untuk melacak arus kas dengan lebih akurat, memberikan gambaran yang jelas tentang laba, rugi, atau kebutuhan pengelolaan keuangan lainnya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya struktur tabel akan dijelaskan oleh Mulia. Pada Fajri dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu struktur tabel. Yang pertama, di tabel pelanggan, kita dapat melihat terdapat beberapa data seperti ID customer, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan member. Selanjutnya, di tabel karyawan terdapat beberapa data yaitu ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan gaji. Di tabel pembelian ada beberapa data seperti ID pembelian, nama barang, tanggal pembelian, jumlah pembelian, total harga, dan ID barang. Di tabel pengeluaran terdapat beberapa data seperti kode pengeluaran, kategori pengeluaran, tanggal, jumlah pengeluaran. Selanjutnya tabel penjualan yaitu ada beberapa data seperti ID penjualan, tanggal penjualan, ID barang, jumlah penjualan, nama barang, ID karyawan, dan ID customer. Di tabel persediaan terdapat beberapa data seperti ID barang, nama barang, jumlah persediaan, dan harga. Selanjutnya tabel penghubung pengeluaran dan karyawan yaitu ID pengeluaran, kode pengeluaran,
ID karyawan, dan jumlah pengeluaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa relationship. Yang pertama, data customer, yaitu ID customer, terdapat hubungannya dengan data penjualan. Selanjutnya, ID barang yang ada di data penjualan berhubungan dengan ID barang yang ada di data persediaan. ID karyawan yang terdapat di data penjualan terdapat juga di ID karyawan di data karyawan. Selanjutnya, data persediaan yaitu ID barang memiliki hubungan dengan total harga di data pembelian. Selanjutnya, data pengeluaran yaitu kode pengeluaran terdapat hubungan dengan tabel penghubung pengeluaran karyawan yaitu di kode pengeluaran. Selanjutnya, tabel penghubung pengeluaran seperti ID karyawan juga terdapat pada data karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai query. Baiklah, seperti yang bisa dilihat, query customer laki-laki yaitu terdapat ID customer-nya, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Di query penjualan pertama, terdapat beberapa data yaitu ID penjualan, tanggal penjualan, ID barang, jumlah penjualan, nama barang, ID karyawan, dan ID customer. Query stok persediaan, ada ID barang, nama barang, jumlah persediaan, dan harga. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fajri. Selanjutnya penyampaian formulir dan laporan dari Fajri Diva Pena. Pada Fajri Diva dipersilakan. Bella, kali ini saya akan menjelaskan formulir dan laporan. Formulir pelanggan, kami mengambil beberapa data yaitu ID customer, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan member. Kemudian formulir pembelian, kami mengambil beberapa data yaitu ID pembelian, nama barang, tanggal pembelian, jumlah pembelian, total harga, dan barang. Kemudian formulir penjualan kami mengambil beberapa data yaitu ID penjualan, tanggal penjualan, ID barang, jumlah penjualan, nama barang, ID karyawan, dan ID customer. Selanjutnya formulir karyawan, kami mengambil beberapa data yaitu ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan gaji. Formulir pengeluaran, kami mengambil beberapa data yaitu kode pengeluaran, kategori pengeluaran, tanggal, jumlah pengeluaran. Kemudian report. Yang pertama report pelanggan. Kami mengambil beberapa data customer yaitu ID customer, nama lengkap, jenis kelamin, dan alamat, kemudian nomor HP. Dan member. Report karyawan, kami mengambil beberapa data karyawan, yaitu ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan gaji. Selanjutnya, report pembelian. Kami mengambil beberapa data pembelian, yaitu ID pembelian, nama barang, tanggal pembelian, jumlah pembelian, total harga, dan ID barang. Selanjutnya, report pengeluaran. Kami mengambil beberapa data pengeluaran, yaitu kode pengeluaran, kategori pengeluaran, tanggal, dan jumlah pengeluaran. Report penjualan, kami mengambil beberapa data penjualan, yaitu ID penjualan, tanggal penjualan, ID barang, jumlah penjualan, nama barang, ID karyawan, dan ID customer. Report persediaan, data-data persediaannya yaitu ID barang, nama barang, jumlah persediaan, harga. Nah, sekian. Baik, sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang kurang maupun salah, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.